Kolapsnya bank-bank besar di Amerika Serikat dan Eropa memunculkan kekhawatiran akan adanya efek domino ini sampai ke Indonesia. Nah, adakah dampaknya? Pagi ini kita akan bahas bersama Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Mas Joshua, halo, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Riri. Oke, ini sebelum kita bahas SVB yang lebih dalam dan mungkin lebih bikin heboh ya. Ini yang terbaru adalah Credit Suisse, akhirnya sudah ada akuisisi dari UBS. Nah, akuisisi ini akankah bisa mengurangi kekhawatiran investor pada krisis yang terjadi di Credit Suisse, Mas? Ya, saya pikir tadi sudah disampaikan bahwa Credit Suisse adalah salah satu bank global yang berdampak sistemik juga, sehingga diperlukan langkah-langkah alternatif dalam hal ini merger acquisition dalam UBS akan mengakuisisi Credit Suisse ini. Kita melihat datanya ataupun perkembangannya di per pagi ini kecenderungannya pasar cenderung sentimen risikonya cenderung membaik ya dengan adanya akuisisi tersebut yang dimana kita harapkan ini akan bisa mengurangi kekhawatiran ataupun kepanikan investor global terutama akibat efek domino yang bisa ditimbulkan dari kejatuhan dari Credit Suisse, dan ini kita pikir juga akan berdampak positif khususnya pada pasar keuangan di negara berkembang termasuk juga pasar modal di Indonesia. Kalau bicara efek domino ini, apakah memang benar-benar tidak ada dampak sistemik yang akan dirasakan Indonesia, Mas, dengan terjadi di SVB dan juga Credit Suisse? Ya, kalau kita mencermati SVB dan Credit Suisse ini dua hal yang berbeda ya. SVB tadi disampaikan bahwa ini masalah concentration risk, artinya portfolio dana pihak ketiganya yang sangat terkonsentrasi oleh venture capital, perusahaan-perusahaan teknologi, startup teknologi, dan di sisi lainnya juga kita lihat investasi dan juga penempatan ataupun pembiayaannya ini lebih banyak kepada pembelian surat utang pemerintah Amerika Serikat, ya khususnya yang tenor panjang. Sehingga pada saat terjadi penarikan yang cukup masif dari sisi dana pihak ketiganya atau pendeposannya, sehingga unrealized loss yang sebenarnya sudah tercatat kan dari SVB ini akhirnya harus direalisasikan ya, sehingga makanya financial keuangannya pun juga menurun, dan akhirnya FDIC ataupun LPS-nya di US pun juga akhirnya harus menjaminkan dana-dana deposan dari SVB ini agar tidak terjadi bank rush ya. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi Credit Suisse-nya, kita melihat bahwa ataupun transmisi ataupun domino efeknya memang relatif saat ini sementara ini memang terbatas. Karena kalau kita ngomong SVB sekali lagi, tidak banyak perbankan di Indonesia yang memberikan penyaluran pendanaan kepada startup teknologi. Dan juga kalau kita lihat dari sisi concentration risk-nya sendiri, risiko konsentrasinya pun juga cenderung cukup diversifikasi ya, karena berbeda dengan tadi SVB yang sangat terkonsentrasi pendanaannya ataupun penempatan dananya oleh perusahaan-perusahaan teknologi. Kita melihat di sini misalkan rasio dari rasio kasa, current account dan saving account, tabungan dan juga giro terhadap total DPK itu cukup tinggi ya, sekitar 60%. Jadi artinya tidak sensitif dengan adanya kenaikan suku bunga acuan bank sentral, sehingga dampaknya relatif terbatas. Dan juga kita melihat tadi dengan Credit Suisse ini dengan langkah-langkah kemarin sudah bank sentral Swiss pun juga sudah memberikan sinyal akan memberikan fasilitas kredit kepada Credit Suisse, dan ditambah lagi juga pagi ini kita mendengar beritanya bahwa UBS akan membeli ataupun mengakuisisi Credit Suisse. Ini tentunya akan bisa mengurangi domino efek yang mungkin akan terjadi ataupun berdampak kepada perbankan kita. Dan seperti yang kita lihat juga bahwa sektor perbankan kita relatif baik dalam hal likuiditas ya, alat likuid terhadap DPK, alat likuid terhadap non core deposit semuanya di atas ambang threshold-nya. Lalu juga dari sisi permodalan kita juga masih solid ya, dan juga dari sisi risiko kreditnya kita masih tetap di bawah 3%, sehingga kita melihat bahwa untuk saat ini kondisi dari sektor perbankan kita masih solid untuk bisa menangkal domino efek yang bisa ditimbulkan dari SVB ataupun Credit Suisse. Tentu Indonesia harus bernafas lega dengan adanya faktor-faktor tersebut. Tapi kalau bicara soal apa yang dilakukan oleh SVB, salah satunya adalah memberikan kredit kepada startup di Amerika. Ini bisa jadi pelajaran nggak sih Mas Joshua untuk bank-bank di dalam negeri? Apakah
supaya untuk bisa mengurangi porsi mereka begitu, memberi pinjaman kepada startup, mengingat juga startup saat ini sedang berdarah-darah di Indonesia. Ya, tentu kita melihat bahwa perbankan perlu tetap berhati-hati, ya, prinsip kehati-hatian itu tetap harus diterapkan kepada seluruh debitur ataupun kepada seluruh sektor usahanya yang akan dibiayai, dan secara khusus juga tentunya terkait dengan startup teknologi, karena sebenarnya tidak semua startup teknologi ini mengalami penurunan kinerjanya. Ya, ada startup teknologi lainnya pun juga sebenarnya tidak terpengaruh banyak apabila memang kondisi kenaikan suku bunga bank sentral global ini terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana diversifikasi dan juga bisnis model yang dimiliki oleh startup teknologi tersebut harusnya memiliki diversifikasi yang besar gitu ya, ataupun dia punya alternatif bisnis yang banyak gitu, sehingga pada saat terjadi shifting perubahan kembali lagi belanja masyarakat yang sebelumnya online jadi offline, hal ini bisa dapat diminimalkan dampak penurunan kinerjanya gitu. Jadi artinya, dan mungkin yang mesti kita lihat adalah sebenarnya mismatch ataupun hal yang tidak kurang balance-nya adalah pada saat tadi dari sisi depositonya dia ada rata-rata sekitar 1 tahun, dan tadi terkonsentrasi oleh venture capital ataupun karyawan-karyawan di perusahaan teknologi, dan sementara di sisi lainnya tadi konsentrasinya itu sangat banyak sebenarnya bukan kepada pembiayaan ke startup, tapi juga kepada pembelian obligasi pemerintah Amerika Serikat yang harganya jatuh akibat kenaikan suku bunga gitu. Jadi artinya intinya bagaimana pengawasan secara mikroprudensial di perbankan seluruh negara pun juga harus diperkuat ya, agar tadi pada saat kondisi suku bunga rendah ataupun pada saat nanti suku bunga naik sekalipun, ini kondisi dari masing-masing entitas perbankannya diawasi dengan baik sehingga tidak memberikan dampak domino efek kepada sektor perbankan secara keseluruhan. Oke, berarti kalau ke bank tidak ada pengaruhnya, kalau ke yang lebih seperti pasar modal, emas, ataupun rupiah, ataupun surat utang, itu ada nggak sih dampaknya? Iya, kalau kita lihat di pasar saham di minggu lalu secara week to week itu terkoreksi sekitar 1%-an. Sementara di hari Jumat lalunya kita melihat bahwa pasar saham cenderung naik hampir 1,7%. Sementara itu di sisi lainnya juga kita melihat karena tadi ada ekspektasi bahwa Fed yang akan cenderung melunakkan tone-nya ataupun sentimen dari kenaikan suku bunga Fed-nya ini tidak akan seagresif tahun lalu, sehingga ini terjadi dampak yang positif khususnya di pasar obligasi, di mana imbal hasil dari surat utang pemerintah Amerika cenderung turun, dan ini berimbas positif kepada penurunan imbal hasil dari surat utang pemerintah Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sisi nilai tukar, memang secara umum di minggu lalu cenderung mix ya pergerakan dari nilai tukar, tapi kecenderungannya agak melemah di hari Senin minggu lalu dan juga hari Kamis minggu lalu, tapi di hari Jumatnya kita melihat bahwa rupiah cenderung mengalami penguatan sejalan tadi dengan kenaikan kinerja di IHSG, sehingga kami melihat apalagi dengan tadi bahwa kondisinya ada ekspektasi inflasi di Amerika Serikat juga menurun, dengan ekspektasi Fed juga tidak akan seagresif tahun lalu menaikkan suku bunga akibat kasus yang terjadi di SVB dan juga bank-bank Amerika lainnya, sehingga kita melihat bahwa tekanan kepada rupiah pun juga relatif sudah mulai mereda, sehingga kita harapkan pasar keuangan domestik kita akan cenderung stabil, kita harapkan di dalam jangka pendek ini. Baik, Mas Joshua, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bincang-bincangnya pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas.